Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat bernafas. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dapat syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, pada pertemuan kali ini rekan-rekan akan mendengarkan kuliah mengenai prinsip kerja motor bakar, terkhusus internal combustion engine atau motor bakar pembakaran dalam, yang mana materi ini saya susun sendiri dan ini merupakan mata kuliah atau bahan ajar pertemuan yang kedua. Baik, pertama mesin. Seharusnya kuliah ini kita laksanakan tatap muka, namun karena surat edaran rektor, maka dari itu kita laksanakan secara online. Dan pertama, mesin itu apa sih? Ya kan? Harusnya ini saya tanyakan nih kepada rekan-rekan, namun karena keterbatasan, maka dari itu langsung saja saya akan jelaskan. Pertama, mesin. Ditanya juga lagi apakah sama dengan alat. Ketika kawan-kawan tidak tahu atau lupa, pertama harus dikaitkan sama nggak dia dengan alat. Nah, ternyata mesin itu berbeda dengan alat, di mana mesin merupakan perangkat kompleks yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Jadi kalau dikatakan perangkat kompleks, jadi terdiri atas beberapa susunan, dan biasanya mesin itu ditandai dengan adanya motor penggerak di rangkaian daripada mesin itu sendiri. Contohnya power tracer. Power tracer itu merupakan mesin karena ada bilah perontok, kemudian ada casing sebagai penutup, kemudian ada poros sebagai tempat daripada bilah perontok, ada kipas, kemudian ada motor yang menggerakkan kipas dan bilah perontok itu poros dan bilah perontok itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan alat dengan mesin. Sementara alat itu misalnya cangkul. Nah, sifatnya lebih sederhana dan biasanya pure menggunakan tenaga manusia. Itu secara prinsip. Dan untuk mesin itu akan ada perubahan atau perombakan energi. Sementara kalau alat itu dari energi manusia saja dirubah menjadi energi gerak. Kemudian berdasar mengacu kepada sumber tenaga, combustion engine itu atau biasa juga dikenal dengan heat engine, mesin pembakaran atau mesin bakar atau mesin panas dibilang orang heat engine, tapi jarang dibilang orang mesin panas tapi mesin bakar. Cuman kalau dalam istilah bahasa Inggris biasa dikenal dengan combustion engine ataupun heat engine. Dan ada juga electrical engine. Jadi mesin itu dibagi dua berdasarkan sumber tenaganya. Ada yang mesin motor bakar, ada juga yang menggunakan motor listrik. Motor bakar adalah perangkat yang mengubah energi kimia. Nah, ini dia energi kimia ya. Karena mesin motor bakar itu energi kimia ataupun ada dia motor bakar gas. Nah, itu berarti gas itu kan susunan kimia juga sebenarnya. Misal gas hidrogen H2O kan susunan kimianya, makanya energi kimia. Bahan bakar menjadi energi panas. Setelah energi panas itu baru memanfaatkan energi panas tersebut untuk melakukan kerja yang berguna. Energi panas itu nantinya akan menjadi energi gerak biasanya. Itu yang terjadi kalau di motor bakar. Selanjutnya, motor bakar berdasarkan tipe. Dia dibagi beberapa kategori ya. Berdasarkan tipe, ada dikenal dengan external combustion engines atau motor bakar pembakaran luar, dan internal combustion engine, motor bakar pembakaran dalam. Apa itu external combustion dan internal combustion nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya.
Jadi ini pembagiannya aja dulu atau klasifikasinya. Berdasarkan bahan bakar, motor bakar itu dibagi diesel engine, petrol atau gasoline engine, dan gas engine. Jadi motor bakar itu ada yang bahan bakar, ada motor diesel dikatakan, ada motor bensin atau petrol atau gasoline engine, dan gas engine atau motor gas. Itu kalau bahan bakarnya. Kemudian berdasarkan sistem pengapian ada spark ignition engine atau carburetor type engines atau motor bakar dengan busi, dan compression ignition engine atau injector type engine. Nah ini motor bakar kompresi sistem pengapiannya digunakan pada motor diesel, sementara spark ignition ini pada motor gasoline engine atau gas engine. Gas engine juga menggunakan spark ignition, tapi gas engine ada juga yang menggunakan compression ignition engine. Jadi kalau compression ignition engine ini menggunakan busi pemantik dan dia panas di dalam ruang bakar itu jauh lebih tinggi dibanding kalau kita menggunakan spark ignition engine. Untuk gas engine sendiri tidak akan kita bahas lebih jauh. Nanti kita fokusnya di spark ignition atau gasoline engine dan compression ignition engine atau diesel engine. Dan kita berfokus pada internal combustion engine saja, tidak external combustion engine. Baik. Heat engine atau istilah lainnya tadi apa? Combustion engine. Ya, combustion engine. Itu dibagi beberapa klasifikasi. Pertama dari pembakaran, di mana posisi pembakarnya IC engine dan AC engine. Kemudian reciprocating ini menggunakan ini ya, piston, gerak piston, sementara rotary tidak. Rotary itu nanti Wankel engine. Untuk mengenalnya akan saya kemukakan yang Wankel engine. Kemudian AC engine sekilas, jadi yang lingkaran hijau adalah sekilas akan dikilas atau diulas pada materi ini. Kemudian gasoline engine dan diesel engine itu bagian daripada AC engine, dan ini kita yang akan fokuskan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, pertama kita sebaiknya mengenal sejarah dulu. Karena sejarah itu penting dan tidak boleh dilupakan. Pertama di 1680, seorang fisikawan Dutch physicist atau fisikawan Belanda, Christian Huygens, itu mendesain sebuah internal combustion engine, mesin pembakaran dalam, tetapi tidak pernah dibuat. Dia cuma desain aja, dan desain tersebut akan ketika nanti direalisasikan, desain daripada motor itu menggunakan bubuk mesiu atau gunpowder. Bubuk mesiu ini sama dengan bubuk kembang api. Oke. Kemudian di tahun 17 sampai dengan 18 Masehi, 18 century atau 18 Masehi, diklasifikasikan atmospheric engine dengan mesin yang sangat besar, satu piston dan satu silinder. Jadi ada atmospheric engine, dan ini bagian daripada pengembangan apa yang ditemukan oleh si fisikawan Belanda ini, Christian Huygens. Lalu di tahun 1824 seorang insinyur Inggris, Samuel Brown, mengadaptasi sebuah temuan Newcomen steam atau mesin uap yang menggunakan gas dan digunakan untuk menggerakkan vehicle atau kendaraan Scooter Hill di London. Nama kendaraannya adalah Shooter's Hill. Lalu 1858 ini Jean Joseph Etienne Lenoir mengembangkan mesin spark ignition internal combustion electric. Jadi motor dengan busi, pemantik busi, pembakaran dalam, dan elektrik. Jadi udah menggabungkan sistem elektrifikasi dengan motor bakar itu sendiri. Nanti prinsip-prinsip ini yang terus dikembangkan. Lalu di tahun 1858 juga Nicholas Otto, seorang engineer Jerman, menemukan invensi atau penemuan, dan ini adalah
latar belakang pengembangan mesin 4 tak atau 4-stroke engine hingga saat ini, dan biasanya kita kenal dengan siklus Otto. Mesin-mesin yang bekerja dengan 4 siklus atau 4 tak itu dikenal dengan siklus Otto. Lalu 1876, kalau tadi di Nikolaus August Otto, seorang engineer Jerman ini menemukan mesin 4 tak, di sini dia menemukan mesin 2 tak. Nah, dari penemuan Sir Dougal Clark inilah yang terus kemudian dikembangkan hingga saat ini untuk motor-motor 2 tak atau motor 2 langkah, baik itu pada motor diesel ataupun motor bensin. Kemudian Gottlieb Daimler membuat sebuah prototipe modern gas engine. Jadi kalau tadi di English Engineer Samuel Brown ini masih steam engine untuk membakar gas, ini mulai dimodernisasi dan dipabrikasi prototipe gas engine dengan vertical cylinder. Ini dasar daripada mesin berbahan gas. Kalau di 1824 ini belum sempurna, sementara di sini sudah mulai disempurnakan, dan itu terus tetap disempurnakan hingga saat ini, mesin-mesin berbahan bakar gas. Kemudian Wilhelm Maybach mengembangkan motor atau motor bakar 4 tak dengan 4 silinder. Kalau di Nikolaus August Otto masih 1 silinder, sementara di Wilhelm Maybach ini dia 4 silinder. Nah, ini dasar pengembangan bahwasanya tidak hanya satu piston atau single cylinder atau single piston, tetapi bisa dikembangkan hingga 4 silinder atau 4 piston sekali bekerja. Ini terus yang dikembangkan hingga saat ini. Ada mobil-mobil balap itu ada yang 8 silinder, ada yang 12 silinder, tergantung jenis mobil dan kekuatan atau tenaga yang akan dikeluarkan. Kemudian penemuan daripada Rudolf Diesel ini menemukan kalau tadi menggunakan spark ignition, ini menggunakan sistem kompresi pada saat proses pembakaran di dalam ruang bakar motor bakar internal combustion engine tadi. Ini dasar daripada penemuan atau dasar untuk mengembangkan motor diesel hingga saat ini. Kemudian Evelyn Henry Ellis ini mencoba untuk yang pertama kalinya motor sebuah kendaraan bermotor dinamakan Panhard Lavasseur dari rumahnya dengan jarak 56 mil selama 5 jam 32 menit, dan top speednya, rata-rata speednya adalah 9,84 meter per jam. Jadi motor dulu itu masih automobil ya di Inggris. Ini automobil pertama yang dikemudikan oleh si Evelyn Henry Ellis, dinamakan Panhard Lavasseur. Ini cuma memiliki tenaga 9,84 meter per jam. Jadi sangat-sangat lambat. Makanya 56 miles itu ditempuh dengan waktu 5 jam 32 menit. Oke. Ini tadi yang Lenoir's gas engine. Prinsip atau main invention, dasar daripada pengembangan mesin atau motor bakar berbahan gas. Jadi pada grafik ini pressure, ada volume. Nah, jadi ini ya ruang bakarnya di sini. Lalu ini ada torak atau shaft yang nanti akan bekerja atau berputar ketika uap di sini, energi kimia tadi itu terpanaskan atau dipanaskan, dibakar, terbakar akibat adanya kompresi, lalu ini akan bergerak. Oke, di sini ada piston yang akan bergerak, dan poros atau pin piston itu tersambung dengan torak ini. Inilah yang akan menggerakkan
daripada apa yang akan digerakkan untuk motor bakar berbahan gas ini. Secara prinsip pada posisi pertama atau saat piston berada pada TDC atau top dead center atau titik mati atasnya, bergerak kemudian mengarah ke BDC ya. Ini kan seiring dengan ini berarti dia mengarah ke BDC. Jadi dari 1 ke 2 itu tekanannya sama. Pada saat turun tekanannya sama karena untuk ini ya, untuk misal kita katakan ini ruang bakar, kemudian di sini ada silinder. Ini tampak depannya silinder. Oke, ini piston silinder. Ini kita katakan TDC misalnya. Kemudian di gambar jelasnya ada di yang berikutnya. Kita katakan misalnya di sini batas BDC-nya. Yang di sini batas BDC. Tapi ini masih ke bawah lagi ya. Ini batas BDC. Nah, nanti piston ini bergerak. Ketika dia turun, kan nggak ada tekanan nih. Tapi volume dari sini kemari, karena ini batas atas daripada silinder ya. Ini saya lupa garisnya tadi. Nah, ini kan kalau dia turun artinya luas atau volumenya bertambah kan ketika dia turun. Makanya grafiknya tuh ke kanan seperti ini. Tekanan tidak ada. Lalu sampai di 2 dia di bottom, artinya di batas bottom dead center. Langsung dia naik lagi. Naik si piston ini, dan di sini volumenya tetap. Meskipun ini terjadi peningkatan tekanan. Oke. Volume dianggap tetap. Lalu sampai di atas karena ada spark ignition atau busi ataupun nanti bisa injektor sistem, terjadi ledakan di yang ketiga nih. Lalu di sini 5 siklus ya. Kalau di auto cycle dia 4 siklus. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini proses kerja. Artinya pada saat proses kerja ini turun lagi. Nah, volume membesar lagi makin ke bawah dia. Jadi kalau yang di 2 itu mungkin dia sampai di sini, tidak sampai pas bottom dead centernya, langsung dia terjadi pengkompresian, naik lagi dia kan si pistonnya. Dari 3 ini karena udah ada ledakan, ada pembakaran, si piston ini turun jauh lebih daripada posisi yang kedua. Misalnya posisi yang kedua kita anggap di sini dia, batas bawah si piston ini ya. Nih, sampai di sini. Ketika dia terjadi ledakan sampai di 4, itu turun sampai benar-benar di posisi bottom dead center. Lalu naik lagi ke atas. Jadi prinsipnya sedikit lebih rumit dan kompleks. Itulah temuan atau invensi daripada Lenoir. Oke. Lalu yang berikutnya Wankel engine. Wankel engine tadi kelompok ke yang mana? Reciprocating atau rotary. Oke, ini yang rotary ya. Yang rotary. Kalau reciprocating tadi itu yang menggunakan piston. Sementara kalau ini dia ada rotor yang bergerak dan di sini ada stator sebagai pusat dari pergerakan si rotor ini sendiri. Temuan daripada Wankel
Dr. Felix Wankel ini yang nanti sedikit banyaknya diadopsi pada pembakaran ini untuk motor listrik. Oke, karena di motor listrik juga secara prinsip ada stator, ada rotor yang bergerak. Seperti itu. Invensi seorang insinyur Jerman ini, yakni Dr. Felix Wankel di tahun 1994, merupakan tipe mesin yang menggunakan equilateral triangular rotor rotating atau rotor segitiga sama sisi, meskipun dia tidak persis segitiga ya, karena dia mengikuti ini bentuk oval di sini. Kalau dia segitiga dia nggak akan bergerak sehingga ada lengkungan sudut, makanya dikatakan equilateral triangular rotor, segitiga sama sisi yang bergerak pada poros stator, dan biasa dikenal dengan rotary engine atau mesin rotari. Keuntungan daripada motor bakar Wankel ini, dia getarannya lebih smooth, kemudian lebih ringan dan lebih kecil ukurannya. Lalu berkemungkinan untuk memproduksi 2 kali lebih banyak tenaganya dibanding sistem piston combustion engine atau reciprocating combustion engine. Sementara kelemahannya, konsumsi bahan bakarnya tinggi, kemudian emisi gas buang itu besar, lalu panas berlebih pada ruang bakar ini karena dia terus bergerak, ada gesekan sehingga panasnya akan jauh lebih panas di sini. Tapi untuk motor atau prinsip Wankel ini masih juga digunakan di beberapa motor atau mobil di dunia. Nanti silakan kawan-kawan cari mobil atau mesin apa yang menggunakan prinsip Wankel engine ini, motor bakar tipe Wankel ini. Jadi di sini kalau kita lihat prosesnya ada intake, masuknya gas ini, kemudian kompresi. Nah, di sini terjadi ledakan akibat oleh spark ignition atau busi, baru proses gas buang. Setelah di sini baru terjadinya ada usaha, makanya merah di sini warnanya, baru sisanya dibuang. Karena tidak 100% energi di dalam pembakaran, baik itu dengan menggunakan prinsip Wankel, motor bakar prinsip Wankel yang rotary engine ataupun reciprocating engine. Berikutnya external combustion engine. Itu merupakan sistem pembakaran daripada sebuah motor yang terletak di luar sistem mekanis mesin. Contohnya adalah steam engine dan gas turbine engine. Pada mesin uap atau pembangkit turbin uap, panas pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam mesin piston atau turbin untuk menghasilkan sebuah tenaga. Misal seperti ini. Jadi dia ada air yang kemudian akan dipanaskan. Nah, pemanasannya ini di luar. Jadi tidak di dalam piston ini. Ya kan? Setelah panas daripada air ini, air kan kalau panas jadi uap air kan, uap kering. Uap kering ini nanti masuk ke ruang piston. Ketika masuk, maka di sini tekanan tinggi akan menggerakkan piston. Ketika piston di sini kan dibuat pendek kan, dan dia akan berputar. Ketika berputar, dia akan balik lagi menekan sisa daripada steam tadi. Jadi ini sebenarnya ada dua ya, steam in, ada pipa steam out juga. Jadi dibuang steam outnya, masuk lagi terus seperti itu, sehingga ini akan menggerakkan roda ya dari crankshaft ini, seperti itu. Lalu kalau simulasinya sayangnya nggak ada lagi alat seperti ini di bengkel kita.
dulunya ada. Jadi motor bakar miniaturnya ada. Jadi kita akan burning atau bakar menggunakan bunsen. Kita bakar menggunakan bunsen. Ketika bunsen ini panas, dia akan menggerakkan si piston ini. Si piston bergerak, kemudian sampai di titik ininya balik lagi, bergerak lagi, seperti itu terus. Nanti coba saya akan ajukan dan minta kawan-kawan daripada asisten bengkel untuk sama-sama membuat miniatur ini kembali jika disetujui dengan prodi. Lalu ini akan kita kita bisa memperlihatkan bagaimana sih prinsip kerja daripada motor motor bakar pembakaran luar, external combustion engine. Sekilas saja. Nah, inti utama kita di IC engine ini nanti ada seperti yang saya kemukakan di awal tadi, akan ada petrol line dan gasoline engine atau motor bensin, dan diesel engine atau motor bakar diesel. Nah, IC engine itu produksi tenaga mekanis dari energi bahan bakar hasil dari proses pembakaran terjadi di dalam silinder mesin. Silinder mesin itu seperti yang tadi di sini ya, di yang sebelumnya di dalam ruang pembakaran itu sendiri. IC engine mengkonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi gerak mekanis. Biasanya akan mengakibatkan perputaran pada shaft atau engkol, poros engkolnya, atau torak biasa orang bilang juga. Kemudian energi kimia dari bahan bakar pertama akan dikonversi menjadi energi panas dulu, thermal energy, atau yang biasa dikenal dengan istilah combustion atau proses pemanasan ya, pembakaran atau oksidasi dengan adanya air di dalam silinder tersebut. Air ini udara ya, bukan air tetapi udara, akan meningkatkan suhu dan tekanan. Lalu gas yang terkompresi kan itu udah jadi campuran gas tuh, dari adanya udara sama adanya bahan bakar dimanfaatkan jadi gas, dan itulah yang akan terjadi di dalam ruang bakar. Sebagian besar mesin pembakaran dalam adalah mesin piston yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Efisiensi pembakaran dipengaruhi rasio pencempuran udara dan bahan bakar dan waktu pengapian. Jadi untuk efisiensi daripada pembakaran itu, rasio masuk udara ke dalam ruang bakar dengan rasio bahan bakar itu sendiri sama timing ignition atau waktu pengapian itu merupakan hal vital untuk proses pembakaran di ruang bakar itu, sekitar 35 hingga 45%. Jadi hanya 35 sampai dengan 45% yang akan dibakar dan akan menjadi tenaga. Sisanya itu jadi gas buang, ada panas yang keluar atau yang dikeluarkan dari baik secara konduksi ataupun konveksi maupun radiasi dari silinder motor bakar itu. Lalu secara prinsip daripada mesin baik external combustion engine ECE ataupun ICE internal combustion engine, pembakaran luar maupun pembakaran dalam, kesemuanya memakai prinsip intake, kemudian kompresi, lalu tenaga atau orang bilang expansion juga istilahnya, power, lalu exhaust, buang. Jadi ada 4 ini yang saat ini digunakan untuk motor piston ya, maupun motor sistem rotari tetap ada intake, kompresi, power, exhaust. Ini secara umum untuk prinsip motor bakar. Jadi kalau yang dikatakan motor bakar itu ya ini prinsipnya,
Meskipun di gambar ini menggunakan penampakan daripada piston ya, piston yang bergerak di dalam ruang bakar. Ini silindernya tadi. Oke. Kemudian pilar utama dalam pembakaran itu yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, harus ada oksigen, udara ya. Kemudian ada ini bahan bakar, maka akan menghasilkan panas. Rantai reaksi ini antara yang dua ini akan menghasilkan panas. Ini cara bacanya. Rantai reaksi antara oksigen dengan bahan bakar akan menghasilkan panas. Nah, panas itu yang akan ketika dia tercipta panas, dia akan memberikan ledakan dan piston bergerak lagi dari atas ke bawah, TDC to BDC, titik mati atas ke titik mati bawah. Lalu berikut adalah komponen-komponen daripada mesin. Ada inlet valve atau saluran masuk, kemudian exhaust valve, saluran keluar, tempat dimana nanti bahan sisa pembakaran keluar. Ini masuknya bahan bakar dan udara. Ini inlet manifold, saluran masuk. Jadi ini dikatakan inlet manifold yang ini secara keseluruhan dari yang ini ya, yang saya lingkar ini. Ini inlet manifold dikatakan. Kemudian ini exhaust manifold. Jadi di sini masuk bahan bakar, di sini masuk udara. Sama-sama masuk melewati inlet valve ke ruang bakar. Kemudian ini connecting rod atau torak. Ini gudgeon pin pada piston. Ini untuk material-materialnya. Jadi nggak sama semua materialnya. Ada Ford Castile hardened, berarti baja tempah yang dikeraskan, ya kan? Itu untuk crankpinnya. Crankpin yang mana? Crankpin yang di sini. Gudgeon pin gimana? Kalau gudgeon pin kita lihat itu dari alloy steel yang dikeraskan. Jadi ini untuk material-materialnya. Ini sekedar pengetahuan aja. Kemudian bentuk daripada posisi atau susunan daripada piston itu sangat banyak. Pertama yang single, ini yang pertama dikembangkan oleh Nicolas Auguste Otto. Lalu dikembangkan berikutnya yang 4 line oleh siapa tadi? Yang 4 silinder. Oke, silakan dilihat lagi slide sebelumnya ya. Oleh kalau saya tidak silap itu oleh insinyur dari dari Inggris. Yang 4 silinder. Ini dia inline. Ini 4. Kalau yang 8 gimana? Biasanya V-type, 4 kiri, 4 kanan. Kemudian ada sampai yang dengan 12 pakai W-type. 12 itu menggunakan ini modelnya. Baru ada yang X-type 4 radial, H-type 4 juga, radialnya 5. Kemudian opposite cylinder, jadi toraknya arah yang sama, sementara ininya berlawanan pistonnya, gerak pistonnya. Ini gerak pistonnya berlawanan tapi opposite piston ya, piston yang berlawan. Kalau ini opposite cylinder, jadi dari silindernya ini toraknya yang berdekatan, sementara ininya pistonnya berada pada titik terjauh. Di yang opposite piston ini, sistem opposite piston ini, toraknya berada titik silinder yang saling berjauhan, kemudian piston ini bergerak maju mundur saling berdekatan, sehingga saling berdekatan. Ada delta type, ini 6 seperti ini. Ini kombinasi dari opposite piston ya.
Kombinasi dari yang ini digandeng pada 3 silinder. Oke. Kemudian nomenklatur atau terms atau terminologi yang biasa dipakai. Ada bore. Bore itu istilah daripada diameter piston. Kemudian stroke adalah langkah. Jadi jarak perjalanan ya, atau perpindahan daripada piston dari TDC to BDC. TDC itu adalah top dead center, titik mati atas, tempat batasnya. Sampai di mana si piston ini bergerak. Nggak boleh lebih karena harus ada clearance volume. Kalau dia bergerak sampai betul ke atas, sementara di sini kan ada ini ya, ada spark plug ya, spark plug di atasnya nih. Kalau dia sampai ke atas nggak bisa, nggak berhasil dan nggak mungkin gitu. Kemudian ada istilah indicate horsepower, brake horsepower, baru ignition delay. Silakan ini dibaca oleh kawan-kawan sekalian. Kalau volume displacement ini adalah volume daripada piston, volume pergerakan daripada piston from TDC to BDC, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan volume displacement ini biasa mengindikasikan cc atau cm kubik. cc itu singkatan dari cm kubik. Kalau di motor kawan-kawan ada dikatakan motor 150 cc, artinya 150 volume displacementnya. Jadi perpindahan piston itu dari titik mati atas ke titik mati bawah 150 meter persegi. Itu adalah volume daripada piston. Jadi jangan lupa ya, istilah cc itu adalah volume atau singkatan dari centimeter kubik. Oke, saya harap itu nggak akan lupa sampai kapanpun kawan-kawan ini, karena kawan-kawan akan menyandang gelar sarjana teknik besoknya. Lalu karakteristik pengoperasian motor bakar IC engine itu bisa dihitung menggunakan persamaan-persamaan berikut, di mana S adalah stroke, merupakan 2 kali A, 2 kali panjang shaft ini ya. Shaft ini bukan crankshaft yang panjang, sementara shaft ini poros pendek dari bagian bawah atau poros engkol, putaran poros engkol ini. Oke. Kemudian VP adalah kecepatan. Ini keterangannya, VP adalah rata-rata kecepatan, merupakan 2 kali SN. N di sini adalah rasio per detik, rotation per second. Jadi kecepatan putar per detiknya. Jadi di sini per detiknya berapa kecepatan putarnya. Jadi per detik, bukan per menit lagi hitungannya di dalam ini. Lebih banyak. Ini rumus-rumusnya dan bisa digunakan untuk menyelesaikan perhitungan operasi pada pengoperasian pada motor bakar itu sendiri. Oke. Misal kita masuk ke contoh. John's Automobile, mobil milik John, memiliki 3 liter spark ignition. SI itu spark ignition ya. Istilah-istilah ini harus familiar bagi kalian. V6 artinya menggunakan 6 silinder. 3 liter 6 silinder menggunakan mesin 3 liter spark ignition menggunakan motor bakar busi V6 6 silinder yang beroperasi 4 langkah, berarti motor ini adalah motor 4 langkah pada 3600 rpm. Kemudian rasio kompresi 9,5, panjang daripada connecting rod adalah 16,6. Ini tadi ya. Dan mesin dianggap sama antara B dan S-nya. Lalu pada akhir kecepatan saat pembakaran itu berada pada
20 derajat TDC. Kalkulasikan atau hitung A, B, C, D, E, F. Ini sebagai contoh udah saya selesaikan, saya kasih ininya solusinya atau penyelesaiannya. Jadi cylinder bore artinya diameter ya, diameter. Kita hitung menggunakan rumus ini. Ingat bahwasanya engine is square, B sama dengan S. Makanya B sama dengan nanti jadinya VD per NC V per 4. 0,8602 desimeter sama dengan 0,08602 meter. Nah, B ini sama dengan S, jadi nilainya 0,08602 meter atau 0,86 cm bisa juga kalau kawan-kawan mau pakai senti. 8,6 cm. 8,6 cm. Dari mana datangnya ini bisa satuannya desimeter? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Nah, dari sini ya, 3 liter. Kan VD-nya ini volume displacement-nya 3 liter. Yang cc tadi sama dengan, tapi dia di sini dikatakan liter bukan 3 cc atau 3000 cc, enggak kayak gitu dia bilang, tapi 3 liter. Kan dia sama dengan liter itu sama dengan 1 liter 1 desimeter kubik. Ini kan akar pangkat 3. Makanya bukan desimeter kubik lagi. Pangkat 3-nya habis dibagi dengan akar 3-nya. Itu dia dasar kenapa datang 0,8602 desimeter. Jadi jangan bingung ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh nanti tanya di grup. Saya akan coba buatkan perhitungan detailnya. Lalu ditanya average piston speed, rata-rata kecepatan piston. Dihitung menggunakan sama VP, akar VP sama min VP sama dengan 2 SN. Rata-rata VP 2 kali 0,8602 bla 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 3600 rpm. N tadi di sebelumnya kan dalam satuan RPS ya, rotation per second. Di sini 3600 rpm. Jadi harus kita bagi dengan 60 second per menit. Dapat hasilnya ini. Lalu clearance, volume clearance menggunakan rumus ini didapat rasio kompresi sama dengan volume displacement ditambah volume clearance. Lalu volume clearance ini dikalikan ke, ini kan posisinya di bawah, pindah ruas kali 9,5 kali VC dikurang VC itu sendiri nantinya ini dari sini pindah dia kemari sama dengan 0,005 meter pangkat 3. Lalu dapat VC-nya 5,9 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3. Berikutnya yang D, ditanyakan piston speed at the end of combustion. Kecepatan piston pada akhir pembakaran. Ini didapatkan menggunakan rumus ini ya. Lalu jarak piston dari jarak perpindahan piston dari TDC ke akhir pembakaran sejauh 0,3 cm. Lalu volume combustion chamber pada akhir pembakaran adalah 7,79 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3. Ini coba disimak, dipahami. Kalau ada yang bingung, saya akan buat rincian perhitungannya. Coba saya ulang lagi. Ini kan udah langsung jadi nih. Misal ada yang bingung-bingung, akan saya uraikan coba insyaallah. Nah, ini udah hampir di terakhir kita ya. Kesimpulan perbandingan antara external combustion engine dengan internal combustion engine. Yang jadi hal pertama bagi saya ya, tuh lihat efisiensinya. Efisiensi di sini lebih rendah 15-20%, sementara di internal combustion itu 35 sampai dengan 40%. Lalu karena dia tadi panas, dia lebih banyak butuh air. Ini lebih sedikit. Lalu lihat lagi di sini.
Kalau mau cari yang murah, meskipun susunannya nggak berurutan, kalau saya biasa lihat dari segi efisiensi, baru efektivitas. Efektivitas kaitannya sama cost ya. Efektivitas kaitannya sama langkah kerja nanti. Langkah kerja. Sementara ini masuk bagian daripada cost, bagian daripada efisiensi, tapi efisiensi cost di sini. Lalu bahan bakar berkualitas tinggi digunakan dengan sistem filtrasi yang tepat. Karena yang ini, maka hasil pembakaran itu atau emisi gas buang ini lebih rendah dibanding yang ini nantinya. Kemudian untuk external combustion engine itu torsi awal tinggi di sini. Karena tidak dapat menyala sendiri, maka torsinya rendah. Itu kaitannya. Oke. Karena nggak langsung kita adakan pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silakan kawan-kawan tanya di grup WhatsApp kita ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Dan jika ada nanti soal seperti contoh soal tadi pada saat ujian ataupun pada saat tugas ke depannya, saya harap bisa diselesaikan. Jadi ini harus nggak harus ingat, tapi harus ada catatan daripada kawan-kawan terhadap rumus ini. Nah, rumus ini nanti yang akan kawan-kawan pakai pada saat ujian. Saya ingatkan lagi, hanya boleh setengah HVS. Nah, ini ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Jadi kalau nggak ada ilmu, maka pikiran akan terhenti dan nggak akan hidup pikiran orang tersebut. Dan dia layaknya orang mati yang berjalan di atas muka bumi ini. Ini pendapat atau kata-kata, untaian kata yang berpenuh makna dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.